Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mana ketua kelasnya? Hadiram. Doa Mbak. Dipimpin doanya. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Kita absen dulu ya. Seli Putri kelima. Hadiram. Ani. Hadir. Amanda. Hadir. Amira. Hadir. Andi Maulana Husain. Hadir. Hadir semua hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang unsur pembangun cerita pendek. Namun sebelum kita memulai materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran, kemudian indikatornya dan kompetensi dasarnya. Adapun kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Indikatornya yaitu menentukan unsur intrinsik, ekstrinsik, dan nilai-nilai dalam cerita pendek, serta penerapan nilai-nilai dalam cerita pendek ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengenali dan menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam cerita pendek yang disajikan, baik yang dibaca maupun yang didengar. Peserta didik diharapkan dapat menentukan nilai-nilai dalam cerita pendek yang dibaca maupun yang didengar. Setelah peserta didik memahami nilai-nilai yang terdapat dalam cerita pendek, diharapkan peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Pada hari ini kita akan membahas tentang unsur cerita pendek. Namun sebelumnya, kalian sudah tahu apa itu cerita pendek? Belum. Nah, kok belum? Kan kemarin Ibu sudah membahas tentang unsur cerita pendek. Baik, jika kalian masih belum paham, Ibu akan sedikit mengulas kembali bahwa cerita pendek adalah suatu karangan yang berbentuk prosa. Suatu karangan yang berbentuk prosa, panjangnya yaitu kurang dari 10.000 kata. Kemudian ceritanya singkat, pendek, padat. Terus ceritanya fiktif. Kemudian penggunaan kata-katanya sangat ekonomis, dapat habis dibaca sekali duduk. Kemudian alurnya juga sangat sederhana. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang unsur-unsur cerita pendek. Apa sih unsur cerita pendek? Unsur cerita pendek adalah unsur pembangun cerita pendek. Nah, unsur pembangun cerita pendek unsur pembangun cerita pendek itu ada dua. Yang pertama yaitu unsur intrinsik, dan kemudian ada unsur ekstrinsik. Apa sih unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerita dari dalam. Berarti unsurnya terdapat di dalam sebuah cerita pendek. Nah, unsur yang dari ekstrinsik yaitu unsur dari luar cerita pendek. Nah, unsur intrinsik ini terdiri dari tema. Kemudian ada yang namanya alur. Kemudian penokohan. Yang keempat ada latar.
keenam ada amanah. Nah, apa sih tema? Ada yang tahu tema apa? Tema adalah gagasan pokok cerita atau ide pokok. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah cerita pendek, maka kita harus tahu temanya terlebih dahulu. Kita ingin membuat cerita apa nih? Misalkan kita ingin membuat cerita pendek yang bertema tentang keluarga. Maka tema yang diangkat dari keluarga itu berarti tidak jauh-jauh dari yang namanya ayah, dari yang namanya ibu, dari yang namanya kakak, dan dari yang namanya adik. Nah, misalkan konflik-konflik yang terdapat dalam keluarga apa saja? Bisa jadi kakak beradik berantem gara-gara rebutan channel TV, gara-gara rebutan handphone. Kan biasanya terjadi seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya alur. Apa itu alur? Alur adalah jalan ceritanya. Apakah jalan ceritanya maju? Apakah jalan ceritanya mundur? Seperti itu. Jalan cerita yang maju itu seperti misalkan hari ini Andi berangkat sekolah menggunakan sepeda. Maka jalan ceritanya itu maju karena dia menceritakan tentang hari ini dan yang akan dilakukan pada hari ini, seperti itu. Dan kemudian misalkan yang alurnya mundur, misalkan gini, Adi kemarin berangkat sekolah kesiangan. Nah, Pak ada kata kemarin itu berarti alurnya mundur, berarti flashback, seperti itu. Kemudian ada yang namanya penokohan. Apa sih penokohan? Penokohan adalah sebuah penggambaran karakter yang digambarkan oleh penulis, seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya juga latar. Apa sih latar? Latar adalah mengenai keterangan mengenai waktu, mengenai suasana, kemudian mengenai tempat, seperti itu. Contohnya seperti tadi Adi berangkat sekolah menggunakan sepeda. Nah, di sini terdapat latarnya, yaitu latar tempat. Mana yang menunjukkan latar tempat? Yaitu sekolah. Sekolah di sini menunjukkan latar tempat. Dan kemudian lagi, misalkan latar suasana. Pagi hari Adi selalu berangkat sekolah menggunakan sepeda. Nah, di sini ada yang namanya latar waktu. Iya, latar waktunya berarti pada pagi hari. Kemudian ada latar suasana. Contohnya seperti ketika jam istirahat tiba, kelas sangat geduh. Nah, di sini mana yang menunjukkan latar suasananya? Iya, yaitu gaduh. Sangat gaduh itu menunjukkan latar suasana, bahwa ketika jam istirahat suasananya gaduh, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima ada yang namanya sudut pandang. Apa sih sudut pandang? Sudut pandang adalah cara pandang pengarang memandang sebuah cerita. Dan kemudian ada yang namanya amanat. Apa coba amanat? Ada yang tahu amanat itu apa? Pesan yang disampaikan kepada pengarang. Iya, pinter. Pesan yang disampaikan kepada pengarang lewat cerita pendeknya. Sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada, Ibu lanjut ke unsur ekstrinsik ya. Unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun cerita dari luar. Berarti di luar cerita pendeknya. Yang tidak ada kaitannya dengan ceritanya, yang tidak ada kaitan dengan cerita pendek yang
ditulis oleh pengarang. Berarti apa? Iya, yang pertama ada latar belakang pengarang. Latar belakang. Biasanya latar belakang ini sangat mempengaruhi karya penulis. Ya, misalnya penulis itu berprofesi sebagai guru. Biasanya ketika penulis berprofesi sebagai guru, dia akan menulis tidak jauh-jauh dari yang namanya pendidikan, terus kemudian guru, tentang sekolah, dan juga tentang karakter siswanya, bisa jadi seperti itu. Dan kemudian ada yang namanya latar belakang masyarakatnya. Dia terlahir dari mana? Latar belakang masyarakat. Nah, ini juga sangat berpengaruh dalam tulisannya. Jika dia terlahir dari kalangan masyarakat yang misalkan agamis, maka dia juga akan menulis karyanya, akan membuat karyanya itu ada berbau-bau tentang agamisnya, agama, seperti itu. Dan kemudian ada yang namanya nilai. Apa itu nilai? Nah, nilai adalah mutunya, pelajaran yang dapat kita ambil dari sebuah cerita pendek. Nilai itu terdiri dari nilai moral. Apa sih nilai moral? Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan karakter. Nilai yang berkaitan, maksud Ibu, nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan etika, yang berkaitan dengan akhlak. Nah, ketika dalam sebuah cerita pendek biasanya terdapat nilai moral, seperti contoh novel yang pernah Ibu baca, yaitu novelnya Andrea Hirata yang berjudul Laskar Pelangi. Di sana menggambarkan sosok Ikal yang memiliki nilai moral yang baik. Kenapa? Karena dia digambarkan bahwa Ikal itu suka yang namanya mengaji. Dia juga berarti kan moralnya baik. Terus kemudian dia juga sopan kepada orang tuanya, kepada orang-orang yang lebih tuanya. Dan kemudian dia juga digambarkan sosok yang mendukung, saling membantu terhadap teman-temannya, seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya nilai sosial. Apa sih nilai sosial? Ada yang tahu nilai sosial? Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan interaksi. Interaksi yang terdapat di dalam cerita pendek, seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan tradisi, kemudian kebiasaan, nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. Nah, seperti contoh yang tadi pada novel Laskar Pelangi karyanya Andrea Hirata, di situ menggambarkan tentang tradisinya orang Belitung. Jadi masyarakat Belitung dia itu umumnya bekerja di tambang timah, seperti itu. Jadi anak-anak kecil juga didoktrinnya itu nanti kalau kamu sudah besar kamu bekerja di tambang timah, seperti itu. Itu adalah budaya. Dan kemudian ada yang namanya nilai agama, nilai keagamaan, nilai agama. Apa coba nilai agama? Nilai agama adalah nilai yang berkaitan dengan keagamaan, dengan ketuhanan, seperti itu. Jika sebuah cerita pendek terdapat kata-kata yang menyinggung tentang agama, tentang Tuhan, misalkan sholat, mengaji, beribadah, kan itu bisa masuk ke dalam nilai agama, seperti itu. Sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu yang akan bertanya ya. Coba
Apa yang dinamakan dengan unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerita pendek dari dalam. Iya, pinter. Berarti kalian memperhatikan ya. Ibu baru menjelaskan satu kali kalian sudah paham. Terus lagi ya. Apa yang dinamakan unsur ekstrinsik? Unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun cerpen dari luar. Bagus. Pinter-pinter ya kelas ini ya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan dan kalian juga sudah paham, maka Ibu akan menyimpulkan. Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada kali ini. Namun sebelum itu Ibu akan menerangkan tentang tugasnya terlebih dahulu. Tugas untuk minggu depan atau pertemuan yang akan datang, Ibu akan memberi kalian sebuah cerita pendek dan kalian menganalisis. Ibu minta kalian menganalisis cerita pendek yang Ibu bagi tentang terkait dengan unsur intrinsiknya, kemudian unsur ekstrinsiknya dan juga nilainya. Dari cerita pendek yang Ibu bagi nanti, Ibu harap kalian bisa belajar tentang nilai yang terdapat dalam cerita pendek yang dibaca. Nilai moralnya, nilai sosialnya, kemudian nilai budaya dan nilai agama. Kemudian sebelum itu kalian membagi kelompok terlebih dahulu. Satu kelompok terdiri dari 5 siswa. Seperti itu. Paham untuk tugasnya? Paham. Untuk materinya? Paham. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu akan menyimpulkan. Jadi pada hari ini kita membahas tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Adapun unsur intrinsik itu terdiri dari tema, alur, penokohan, latar, sudut pandang, dan juga amanat. Dan unsur ekstrinsiknya terdiri dari latar belakang, kemudian latar belakang masyarakat, biografi pengarang, kemudian latar belakang masyarakat, dan juga ada yang namanya nilai. Nilai itu terdiri dari nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan juga nilai agama. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa dari Assalamualaikum sih.